Halo, selamat malam. Selamat datang di Talk Politik with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih menduduki peringkat pertama dalam bursa calon presiden 2024 pada sejumlah lembaga survei, diikuti dengan Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan serta Erlangga Hartarto. Adu kuat figur politik di survei 2024, apakah Ganjar Pranowo capres terkuat 2024 dan kemana sebetulnya arah dukungan dan juga koalisi dari partai PDI Perjuangan. Saya Reinhard Sirait, inilah Talk Politik selengkapnya. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memprediksi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan akan masuk dalam putaran kedua Pilpres 2024 jika ada 3 atau 4 pasangan capres dan cawapres. Dalam program Dah Politik, Pilpres putaran kedua episode Ganjar versus Anies, pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan Ganjar diprediksi akan menang melawan Anies pada putaran kedua tersebut dengan elektabilitas Ganjar sebanyak 52,4%, sedangkan Anies 39,5%. Seperti ini, 52 lawan 39. Jadi udah dapat 50% lebih kira-kira Ganjar. Menurut prediksi kita ya di survei Desember ini, apakah akan terjadi demikian? Seperti ini kita lihat, kita cermati terus dari bulan ke bulan apa yang terjadi di lapangan. Tapi untuk sementara belum ada sosialisasi yang seimbang antara Ganjar dan Anies, adalah 43 lawan 40. Saiful menjelaskan alasan utama mengapa Ganjar dan Anies Baswedan yang berpotensi besar masuk putaran kedua. Saiful mengatakan dalam 1,5 tahun terakhir Ganjar terus konsisten mendapatkan suara teratas, sedangkan Prabowo cenderung melemah dan Anies cenderung meningkat. Sementara itu dari hasil survei calon presiden yang digelar Lembaga Survei Nasional, nama Prabowo Subianto masih memiliki elektabilitas tertinggi di 2 provinsi yang paling banyak penduduknya di Indonesia, yakni Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Di Jawa Barat, elektabilitas Prabowo unggul 54,8% atas Anies dan Ganjar Pranowo. Sementara di Jawa Timur, Prabowo Subianto hanya unggul tipis dari Ganjar Pranowo. Berdasarkan hasil survei LSN, jika Pilpres hanya diikuti 3 capres, maka Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ini bersaing ketat menjadi pemenang. Survei ini dilakukan pada 2 hingga 11 Januari 2023 dengan total responden 810 orang. Pengambilan sampel dilakukan secara acak bertingkat dengan margin of error kurang lebih 3,44% dan dengan tingkat kepercayaan 95%. Ya, bursa Pilpres memang semakin memanas jelang tahun politik 2024. Nama-nama yang muncul masih sama sebetulnya, tapi ini kembali lagi tergantung bagaimana partai politik mencalonkan masing-masing kandidat. PD Perjuangan tentu dinanti-nantikan siapa yang akan didukung, apakah ke Ganjar Pranowo atau tidak, mengingat nama Ganjar begitu moncer di sejumlah hasil survei. Bagaimana peta politik Pilpres 2024 dan kemana arah koalisi dan juga dukungan dari PD Perjuangan, kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan 3 narasumber. 2 diantaranya bergabung bersama dengan saya di studio Talk Politik with Reinhard. Saya akan sapa ada Mas Denny Irvani, Direktur Riset dari SMRC. Selamat malam Mas Denny, apa kabar? Selamat malam, baik Reinhard. Kabar baik ya Mas? Dan juga ada Bang Rinto Wardana, Ketua Umum dari Teman Ganjar. Bang Rinto, selamat malam. Selamat malam. Nanti kita akan tanya-tanya ke Bang Rinto bagaimana melihat dinamika terutama nama Pak Ganjar yang selalu masuk dalam bursa top of mind capres. Juga saya akan sapa lewat sambungan Zoom ada Dr. Andreas Hugo Pareira. Bang Andreas, politisi dari PD Perjuangan. Bang Andreas, selamat malam Bang. Tampaknya belum bergabung, kita akan sapa nanti Bang Andreas Hugo Pareira. Jadi saya akan ke Mas Denny terlebih dahulu. Saya akan mulai dari hasil survei SMRC yang kemudian kita tahu hasilnya kalau masuk putaran kedua, Anies versus Ganjar, Ganjar tetap akan unggul. Apa variabel yang membuat nama Gubernur Jawa Tengah ini ya Mas Denny dalam temuan SMRC selalu unggul di urutan pertama, bahkan kalaupun di head to headin dengan Pak Anies Baswedan?
Ya, SMRC secara reguler melakukan survei opini publik tentang kepemimpinan nasional untuk melihat siapa tokoh yang diinginkan publik dari sisi aspirasi publik ya. Dalam setahun terakhir kita melihat konsistensi di mana Ganjar Pranowo itu berada di atas. Ada 3 nama yang paling besar dukungannya menurut publik, ada Ganjar Pranowo, kemudian yang kedua Anies Baswedan, dan yang ketiga Prabowo Subianto. Namun jarak antara Prabowo dengan Anies itu tidak signifikan secara statistik begitu. Kalau Ganjar memang dia signifikan, kita bisa yakin. Oke, gitu, jadi jarak antara Pak Ganjar dengan Pak Anies dan juga Pak Prabowo cukup jauh. Ganjar dengan Anies itu jaraknya tidak terlalu jauh, sebenarnya cuma sekitar 6-7%. Sementara Prabowo dengan Anies hanya terpaut sekitar 1-2% saja. Dan yang menarik ada dinamika ya dalam 2 tahun terakhir. Kalau 2 tahun lalu Pak Prabowo masih menempati urutan teratas dalam survei SMRC, kemudian mengalami penurunan perlahan dari posisi nomor 1, kemudian posisi nomor 2 digeser oleh Ganjar, yang sebenarnya Ganjar bahkan awalnya di posisi ketiga setelah Anies, tapi dia perlahan kemudian naik menjadi posisi nomor 1, dan Prabowo terakhir digeser oleh Anies di survei Desember. Sebelumnya Anies lalu di bawah Prabowo. Oke, artinya tren Pak Ganjar sangat positif. Betul, dan apa pertanyaannya yang bisa menjelaskan mengapa Ganjar sejauh ini mendapat dukungan yang lebih besar dibanding nama-nama lain termasuk Pak Prabowo dan Anies? Itu yang paling mendasar adalah tingkat penerimaan publik, likability, kualitas personal dari seorang Ganjar itu yang relatif lebih tinggi dibanding Prabowo dan Anies. Jadi kalau kita tanya apakah tahu Ganjar, yang tahu Ganjar itu belum semua orang tahu Ganjar, hanya sekitar 75% masyarakat, tapi dari yang tahu, yang suka kepada Ganjar itu mencapai 86%. Sementara Prabowo dan Anies, yang tahu Prabowo itu sudah hampir semua orang, 95% lebih. Anies sekitar 86% yang tahu Anies, tapi yang suka dari yang tahu itu hanya di level 70-an%. Itu yang menjelaskan mengapa Ganjar sejauh ini masih menjadi pilihan yang paling besar di mata publik. Likability ini seberapa besar kalau kemudian bisa dikonversikan menjadi orang mau milih? Itu kan kadang-kadang beda ya, Mas Denny, antara popularity kemudian elektability-nya. Ada yang populer tapi belum tentu kemudian sejalan dengan elektabilitasnya. Iya, yang paling elementer kan orang mau memilih itu harus tahu dulu ya, harus tahu dulu baru kemudian mengevaluasi apakah tokoh itu punya kualitas yang positif atau tidak, atau kita sebut dengan suka atau tidak. Baru setelah suka, dia punya chance untuk memilih. Namun di sana, selain faktor, itu kita sebut dengan faktor psikologis ya. Karena dalam perilaku pemilih kita mengenal ada setidaknya 3 faktor. Yang pertama faktor psikologis, yang kedua ada faktor rasional, yang ketiga adalah faktor sosiologis. Nah, kita belum bicara faktor-faktor lain selain psikologis, misalnya faktor faktor sosiologis, kedaerahan, kewilayahan itu juga akan punya dampak terhadap pilihan pemilih ke depan. Oke. Jadi ini masih pada faktor psikologis ya. Suka tidak sukanya publik atau masyarakat pemilih terhadap calon kandidat. Dan ini terus-menerus trennya positif. Adakah faktor lain misalnya dinamika politik yang sekarang atau bagaimana sikap PDI Perjuangan itu cukup menyumbangkan elektabilitas dari hasil surveinya SMRC ini, Mas Denny? Iya, faktor psikologis itu ada 2. Yang pertama adalah tingkat kualitas personal dari tokoh, yang kedua yaitu identitas partai. Jadi orang memilih bisa juga karena kesamaan partai dengan calon yang didukung. Nah, namun biasanya levelnya sedikit di bawah dari faktor kualitas personal tokoh itu sendiri. Pemilih cenderung lebih melihat seberapa berkualitas tokoh itu ketimbang arah dukungan dari partai politiknya. Nah, tapi bagaimanapun arah dukungan partai politik pasti punya pengaruh yang signifikan. Nah, kita belum tahu ya sejauh ini kan belum ada calon yang definitif sampai sekarang. Apakah Ganjar Pranowo misalnya akan dicalonkan oleh partai, apakah lewat PDI Perjuangan atau lewat KIB atau apa, kita belum tahu. Tapi nanti akan punya dampak yang bisa berbaur dengan efek psikologis yang saya jelaskan tadi. Oke. Saya ke Bang Rito. Bang Rito, saya yakin tentu relawannya Pak Ganjar menanggapi positif ya setiap hasil survei yang menempatkan Pak Ganjar ini cukup unggul. Tapi lewat survei-survei yang terbaru termasuk dari SMRC, apa yang Anda cermati dari tingkat elektabilitas dan juga
likability dari Pak Ganjar Pranowo? Ya, kalau kita sebagai relawan, kita melihat konsistensi daripada hasil survei itu sejak awal. Kita melihat bahwa sejak awal hasil survei itu, survei manapun ya yang kita lihat di publik itu, posisi Pak Ganjar Pranowo ini tidak tergantikan sebenarnya yang kita lihat faktanya ya. Nah, kami melihat di situ bahwa memang kami tidak meragukan hasil daripada survei itu karena memang hasil survei ini kan dilakukan secara ada metodologi sainsnya sehingga kami bisa mempercayai hal itu. Nah, kecuali misalnya dalam satu kali survei posisinya tidak masuk ke dalam kategori 3 besar, ya itu pasti ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi yang kami lihat kecenderungannya terus naik, menanjak, sampai saat ini pun hasil survei pun mempertegas posisi Pak Ganjar sebagai capres yang memang secara popularitas oke, secara elektabilitas juga oke, dan itu yang kami lihat bahwa di publik ini memang penerimaan terhadap Pak Ganjar sudah sedemikian masifnya, dan tanpa mengindahkan partainya pun mereka melihat secara sosok pribadinya Pak Ganjar, disitulah timbul elektabilitas dan popularitas dia. Tapi yang kemudian juga muncul adalah belum ada capres yang definitif yang tadi disampaikan oleh Mas Denny. Artinya oke, secara survei boleh tinggi-tinggi, tapi kan Pak Ganjar ini juga bukan ketua umum partai yang serta-merta memegang tiket. Itu yang kemudian kan masih cukup dinamikanya ya Bang Rinto. Iya, jadi memang ini menjadi satu paradoks ya antara tingkat popularitas dan elektabilitas, tetapi kendaraan politiknya misalnya tidak mendukung. Nah, itu yang akan menjadi satu catatan penting bagi pemegang keputusan di partai politik untuk menentukan siapa sih capres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa tokoh-tokoh ini tidak secara begitu saja muncul di publik. Itu kan ada proses lama gitu. Dan bahkan sejak setelah Pilpres 2019 pun itu nama ini sudah mulai muncul sebenarnya. Walaupun dalam eskalasi yang tidak terlalu tinggi ya. Lalu kemudian meningkat di 2 tahun terakhir ini. Nah, Pak Ganjar itu sudah ada di posisi teratas itu di 2 tahun terakhir ini. Nah, makanya kami melihat bahwa supaya partai sebagai pengambil keputusan terakhir itu tidak gegabah, tidak harus hati-hati menentukan merespon keinginan publik dalam hal penentuan capres itu supaya nanti tidak menjadi bumerang bagi partai politik. Makanya kan dengan munculnya Pak Ganjar Pranowo ini adalah menjadi satu alasan bagi partai untuk menentukan ini orang-orang yang bisa kita usung gitu. Ya. Jadi Bang Nito mau katakan bahwa hai partai politik silakan lihat hasil-hasil survei ini yang kemudian menunjukkan nama-nama yang diinginkan oleh publik setidaknya begitu. Paling tidak parameter yang awal yang bisa kita pegang itu adalah hasil daripada survei ini. Karena memang kita belum melakukan kampanye akbar gitu loh, kampanye pekerjaan-pekerjaan politik di masa Pilpres itu. Tetapi paling tidak kan survei-survei ini sudah mengantar kita melihat rekam jejak daripada calon-calon ini sehingga menimbulkan alasan bagi kita untuk memilih dia atau tidak seperti itu. Oke, tapi seringkali kemudian kita melihat ya Mas Denny juga Bang Rinto bahwa partai politik ini punya pertimbangan yang lain kan tentu. Ada yang kemudian mengatakan kami tidak melihat capres dari elektabilitas, dari kepopuleran dan lain sebagainya. Bagaimana teman-teman di teman Ganjar, di para relawan ini mencermati narasi-narasi dari parpol yang kerap kali menyatakan bahwa elektabilitas bukan menjadi faktor utama dalam pemilihan. Iya, itu kan sebenarnya kan hak prerogatif dari partai yang bersangkutan ya. Bagaimanapun mereka punya hak untuk mengatakan demikian, tetapi yang tidak bisa ditutup mata adalah bahwa di satu sisi ketika mereka menyampaikan bahwa mereka ini tidak tergantung pada popularitas atau elektabilitas, tetapi di sisi lain publik itu sudah memacu sedemikian tinggi sehingga nama ini terus muncul gitu. Sehingga bagi kami ini yang mengakibatkan partai itu tidak punya alasan untuk tidak menjawab respon publik itu sebagai capres. Itu bagi kami. Oke, ini quote. Jadi partai tidak punya alasan untuk tidak merespon hasil survei atau yang mengabaikan hasil survei atau popularitas atau elektabilitas itu. Oke. Buat Bang Rinto sendiri, apa dari pencermatan Anda, dari kacamata Anda, apa yang membuat Pak Ganjar ini selalu moncer dan trennya cukup positif yang tadi juga disampaikan oleh Mas Denny? Ya, bagi kami kalau kita dari aspek perspektif relawan, tadi juga sudah sempat ada pengantar dari narasumber pertama. Kalau kami melihat bahwa Pak Ganjar ini kenapa kami terus bekerja keras untuk mengupayakan supaya dia ditetapkan sebagai capres. Karena kami melihat ada satu sisi positif,
ada beberapa hal-hal positif yang kami lihat dari Pak Ganjar. Yang paling utama itu adalah pertama, Pak Ganjar inilah yang menurut kami bisa menerima transfer program yang telah dicanangkan, telah ditetapkan oleh Pak Jokowi selama masa pemerintahannya untuk kemudian dilanjutkan. Dan setidaknya ada jaminan bahwa program yang sedang dijalankan Pak Jokowi itu akan bisa diselesaikan, dilanjutkan oleh Pak Ganjar Pranowo. Itu alasan paling utama bagi kami. Kenapa kami harus menentukan pilihan kepada Pak Ganjar Pranowo. Mas Denny, kembali ke surveinya SMRC. Dalam potret yang kemudian jika duet masuk ke putaran kedua dengan Pak Prabowo, Pak Ganjar tetap unggul. Nah ini bagaimana temuan-temuan dari SMRC sebenarnya soal ini? Ya, yang penting diingat adalah dalam survei ketika yang bersaing lebih dari 2 nama, tidak ada satupun calon yang mendapat dukungan dominan di atas 50%. Itu artinya sesuai aturan main harus ada putaran kedua. Kalau ada lebih dari 2 calon. Dan yang masuk siapa ke putaran kedua? Per Desember 2022 terakhir survei SMRC dilakukan, maka yang paling berpeluang itu yang pertama Ganjar kalau beliau maju, yang kedua adalah Prabowo dan Anies itu punya kans yang relatif sama gitu ya. Kemudian dalam survei Desember juga kami melakukan simulasi pilihan jika hanya 2 nama yang maju, yaitu Ganjar melawan Anies, itu hasilnya sangat dekat, 43-40 tadi kita sudah dilihat dalam tayangan ya. Namun yang juga lihat belum ada keseimbangan sosialisasi, belum ada kesamaan tingkat popularitas dari tokoh secara kuantitas. Ganjar yang kenal baru 75%, Anies sudah 86%. Kemudian untuk melihat sejauh mana prospek ke depan, SMRC melakukan analisis dengan cara mengisolasi data dari mereka yang sama-sama kenal, tahu Ganjar dan tahu Anies. Nah, di kelompok pemilih yang seperti itu, bagaimana elektabilitas kedua tokoh tersebut? Ternyata kita dapatkan 52% untuk Ganjar dan 39% untuk Anies, sisanya masih belum menentukan pilihan. Artinya dari analisis itu ada prospek yang cukup positif atau sangat positif bagi Ganjar untuk bisa memenangkan pilihan presiden di putaran kedua jika beliau maju. Apa yang terjadi dengan temuannya SMRC dengan Pak Prabowo Subianto sampai kemudian bisa tersalip oleh Pak Anies, bahkan kalau masuk ke putaran kedua Pak Prabowo dihitung tidak masuk begitu dalam putaran kedua? Ya, ada indikasi penurunan suara Prabowo dalam 2 tahun terakhir ya. Penurunan suara. Penurunan dukungan publik terhadap Prabowo itu terdeteksi dari survei ke survei dan itu sangat predictable karena ya ketika Pak Prabowo sudah hampir semua orang tahu dari 2 tahun atau 3 tahun bahkan 4 tahun yang lalu, sementara tokoh-tokoh lain belum banyak dikenal, saat itu kan pilihannya orang ya memilih Prabowo karena tidak tahu calon yang lain. Tapi begitu nama-nama lain sudah mulai banyak dikenal, maka ada pilihan yang lebih banyak bagi publik untuk memilih. Dan di sanalah kemudian dukungan mengalir kepada Ganjar, dukungan mengalir kepada Anies, sementara Prabowo ketika ada calon yang naik pasti ada yang turun kan. Nah, itulah yang terjadi pada Prabowo. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa saat ini Pak Prabowo adalah capres terkuat? Bagaimana dengan apa yang tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi hari ini, bahwa elektabilitas Pak Prabowo ini potensial tertinggi. Banyak yang kemudian membaca ini adalah sebuah dukungan juga, Mas Denny. Tapi dijawabnya nanti, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Sekitar 10.000 warga Jawa Tengah hadir dalam musyawarah rakyat relawan Jokowi ke-17 di Semarang. Warga Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota ini antusias mengikuti jalannya musyawarah rakyat dari dalam gedung hingga di tenda luar. 3 nama calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, dan Prabowo Subianto cukup mendominasi dari 5 nama calon lain yang diajukan. Nama ketiga capres itu muncul teratas dalam pemilihan langsung melalui e-voting terkait program pembangunan dan figur kandidat calon presiden 2024. Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia, Panel Barus mengatakan hasil sementara mengerucut pada 3 nama kandidat calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, dan Prabowo Subianto. Sementara untuk nama kandidat calon wakil presiden, pilihan warga Jawa Tengah muncul nama Mahfud MD, Muldoko, Andika Perkasa, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir. Jadi untuk hasilnya 3 capres agak mengerucut ke 3 nama, ya.
ada Pak Ganjar, ada Pak Erlangga Hartarto, ada Pak Prabowo. Nah, untuk cawapres ada 5 nama cawapres yang relatif bersaing cukup ketat. Ya, ada Pak Mahfud MD yang agak kenceng belakangan, ada Pak Muldoko, ya, ada Pak Arsad, ada Pak Sandiaga Uno yang juga sempat menang di Riau, lalu ada juga Pak Erick Thohir yang lumayan stabil suaranya. Selanjutnya, musyawarah rakyat ke-18 akan digelar di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 11 Februari 2023. Dalam musrah ke-18 direncanakan akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Ya, saya masih bersama dengan Mas Denny dari SMRC dan juga Bang Rinto Wardana dari Ketua Umum Teman Ganjar. Kita masih menunggu bergabungnya Bang Andreas Pareira, politisi dari PDI Perjuangan. Saya ke Mas Denny kembali. Mas Denny, terlalu dinikah kalau kita menyimpulkan bahwa per hari ini nama Pak Ganjar Pranowo adalah baca pres terkuat? Ya tentu saja semua masih bisa terjadi ya sampai bulan Oktober nanti pencalonan presiden. Kalau kita baca per hari ini memang Ganjar masih punya dukungan yang paling kuat di mata publik ya. Kan dalam iklim demokrasi itu kita penting mengetahui aspirasi publik dan salah satu cara yang efisien, yang ilmiah mengetahui bagaimana keinginan publik itu lewat survei opini publik gitu ya. Dan sifatnya sangat inklusif, siapapun pemilih masyarakat itu punya peluang yang sama untuk menyampaikan aspirasinya gitu ya. Tentu ada berbagai instrumen yang bisa dilakukan untuk menggali keinginan dari masyarakat seperti yang kalau kita lihat musrah tadi kan dilakukan untuk menjaring tokoh yang diinginkan. Cuma kan bedanya musrah ini sifatnya lebih eksklusif ya, dilakukan oleh para relawan Jokowi gitu ya. Sehingga tidak mencerminkan keinginan seluruh masyarakat Indonesia tentu saja. Namun saya kira itu juga penting dan bisa dipahami begitu sebagai salah satu cara untuk menyampaikan pesan mungkin di sana bahwa Jokowi itu masih punya power yang sangat besar dengan relawannya yang sangat besar. Mungkin itu yang ingin disampaikan sebagai daya tawar kepada partai politik saya kira. Jadi Anda melihat musrah ini adalah sebetulnya caranya Pak Jokowi juga untuk menunjukkan bahwa calon-calon yang mungkin punya taste-nya Pak Jokowi bisa diformulasikan dalam musrah. Ya kan bisa ditafsirkan demikian begitu ya. Bagaimanapun kita harus menyadari bahwa Pak Jokowi sejauh ini masih banyak sekali yang merasa puas dengan kinerjanya. Beliau tentu saja bisa dikatakan akan menjadi kingmaker di tahun 2024 dan itu salah satu prasyarat dasarnya kan approval ratingnya harus tinggi dan Pak Jokowi dalam hal ini punya prasyarat itu. Samping itu juga aturan main harus lebih dari 20%, itu juga akan membuat Jokowi punya ruang untuk memainkan perannya sebagai kingmaker misalnya. Dan ini saya kira salah satu cara begitu ya untuk melembagakan relawan-relawan Jokowi. Sebenarnya kan Jokowi sudah tidak bisa maju lagi, sehingga mungkin ini cara gitu ya, cara untuk menyatukan kekuatan yang dulu bisa mengantarkan Jokowi. Tapi Mas Denny, tapi Anda sepakat tidak dengan tadi katakan oleh Bang Rinto bahwa partai politik juga sebaiknya tidak mengabaikan hasil-hasil potret survei seperti ini karena kerap kali kemudian narasinya adalah tidak memprioritaskan juga soal elektabilitas. Artinya rezimnya ini bukan rezim elektabilitas, jadi rezimnya memegang tiket begitu. Ya, tapi harus diingat bahwa dalam kontestasi itu pasti semua partai ingin menang, gitu ya. Walaupun elit partai mengatakan elektabilitas bukan satu-satunya faktor, tapi faktor yang sangat penting sebetulnya. Walaupun ada faktor yang lain, kita sadar bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mencalonkan calon presiden karena itu mereka punya ruang yang luar biasa besar untuk bisa menentukan siapa calonnya begitu ya. Tapi kan kalau kita baca aspirasi publik di mana ada 3 tokoh yang mendapat dukungan cukup besar atau paling signifikan, kemudian juga ada gerakan-gerakan politik dari sejumlah partai diantaranya Nasdem kemudian sudah mendeklarasikan Anies. Kalau misalkan itu terrealisasi mungkin akan menjadi semakin
sempit ruang untuk manuver bagi partai politik untuk mencalonkan calon presiden yang tidak populer begitu ya, karena harus bisa mengalahkan seorang calon yang menurut hasil survei sejauh ini punya potensi untuk menang, yaitu Anies Baswedan misalnya kalau dia maju, atau Ganjar Pranowo. Oke, Bang Rinto tadi Bang Rinto mengatakan bahwa Pak Ganjar ini bisa melanjutkan bagaimana program-program dari Presiden Jokowi. Tapi di saat yang sama kita tahu Pak Jokowi ini kerap kali memberikan sinyal-sinyalnya disebar. Tidak hanya ke Pak Ganjar saja kan Mas Denny, tapi juga ke Pak Prabowo Subianto, termasuk yang juga terjadi pada hari ini di HUT-nya Partai Gerindra. Bagaimana teman-teman relawan mencermati arah-arah sinyal-sinyal dukungan yang diberikan oleh Pak Jokowi ini? Itulah hebatnya Jokowi ya. Jokowi ini adalah pemimpin Indonesia, di mana dia harus berdiri tegak di tengah-tengah semua kalangan dan semua pihak, termasuk capres-capres yang muncul, yang kita lihat disuguhkan di hadapan kita di publik. Tetapi saya melihat di sini bukan hanya semata-mata bahwa Pak Jokowi ini akan sedang menunjukkan netralitas dia ke dalam menyikapi capres-capres yang muncul. Tetapi satu hal yang perlu kita lihat adalah Pak Jokowi ini juga masih dibayang-bayangi oleh kekuatan PDIP, PDI Perjuangan yang menjadi partai pemenang pemilu pada Pilpres sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Pak Jokowi memang harus menunjukkan sikap dia secara netral kepada semua capres-capres ini. Namun kita perlu lihat juga bahwa Pak Jokowi juga kalau kita bisa melihat secara lebih detail gitu ya terkait dengan sikap Pak Jokowi dalam merespon setiap capres yang muncul itu, kita bisa melihat bahwa ada tanda-tanda bahwa capres tertentu itu yang paling ibaratnya kayak kalau kita alat elektronik itu kayak yang lebih kompatibel gitu dengan Pak Jokowi. Makanya kan kami menyampaikan bahwa capres itu adalah Ganjar Pranowo. Makanya kan kami menyampaikan sebagai relawan untuk mempertahankan partai PDI Perjuangan itu sebagai pemenang pemilu nanti, ya maka Ganjar Pranowo harus ditetapkan sebagai calon presiden. Seperti itu, Mas. Oke. Kalau kemudian ada kandidat lain yang bisa saja diusung oleh presiden juga begitu, mendapatkan insentif kepuasan publiknya Pak Jokowi yang tinggi, dalam hal ini adalah Pak Prabowo Subianto, itu kan artinya juga bisa menjadi saingan juga bagi Pak Ganjar yang selama ini diasosiasikan dengan Presiden Jokowi, Bang Rinto. Iya, jadi kita bisa melihat sikap Pak Jokowi ini juga adalah dalam rangka menjaga posisi dia juga di PDIP. Walau bagaimanapun PDIP adalah partai yang mengusung Pak Jokowi. Nah, di sini juga Pak Jokowi bermain dengan sangat cantik sekali karena memang sudah ada aturan, sudah ada rule yang telah diberikan oleh partai terhadap soal penetapan capres. Sudah ada aturan tegas yang disampaikan oleh PDIP supaya bahwa capres itu adalah hak prerogatif daripada ketua umum. Makanya Pak Jokowi itu berusaha untuk memoles tindakan-tindakan dia supaya tidak terkesan sedang mendukung salah satu saja begitu. Capres yang sebenarnya kalau kita lihat di publik menjadi antagonisnya PDIP gitu loh, yang notabene itu lahir dari rahimnya PDIP. Saya sebutkan itu adalah Ganjar Pranowo. Makanya kan ini harus kita hati-hati menyikapi. Di satu sisi kita bisa melihat PDIP telah berhasil memunculkan kader terbaiknya sebagai calon pemimpin nasional, tetapi di sisi lain PDIP sedang mengganjal, kita bisa melihat itu sedang mengganjal langkah dan elektabilitas dan juga popularitas daripada kader dia sendiri. Nah ini yang bagi saya menjadi catatan penting di mana PDIP harus hati-hati terkait persoalan ini. Oke, apa yang tadi sampaikan Mas Denny juga bahwa sebetulnya kalau kita lihat per hari ini ya Mas Denny, belum bisa disimpulkan bahwa Pak Ganjar adalah capres terkuat, artinya ini masih bisa sangat berubah. Bagaimana Bang Rinto menanggapi soal itu? Ya namanya juga kan politik itu dinamis ya. Kadang-kadang keputusan sangat penting itu baru terjadi di penghujung jalan. Di penghujung jalan. Kita sudah banyak belajar terkait hal itu. Ketika keputusan-keputusan penting yang menyangkut nasib daripada bangsa ini seringkali diambil di detik-detik terakhir. Nah, itu adalah bagi kami itu adalah hal yang wajar. Tetapi persoalan ini tidak mengakibatkan tergerusnya atau menurunnya semangat kami untuk terus mengangkat Ganjar, membesarkan nama Ganjar sebagai capres yang memiliki
popularitas dan juga elektabilitas, tetapi juga kami terus melakukan kerja-kerja politik dalam rangka menyiapkan Ganjar sebagai memang capres yang pantas untuk diusung pada Pilpres 2024. Dan Anda yakin di ujung nanti Pak Ganjar akan dicalonkan oleh PDIP atau mungkin partai gabungan yang lain misalnya? Jika kami mengatakan kami tidak yakin, maka kami akan mematahkan semangat moral daripada teman-teman. Tetapi kami punya keyakinan, karena apa? Dengan tidak dipilihnya, ditetapkannya Ganjar sebagai capres itu adalah kegagalan para relawan. Saya tidak membawa-bawa partai, tetapi bagi kami kalau Pak Ganjar Pranowo tidak ditetapkan sebagai capres, maka itu adalah kegagalan kami. Sehingga dengan alasan itulah yang mengakibatkan saya meminta kepada teman-teman relawan semua untuk terus bekerja keras, mengangkat, membesarkan nama Ganjar, memframing sedemikian rupa posisi Ganjar ini sebagai capres yang potensial dan memang layak untuk ditetapkan sebagai capres 2024. Oke, Mas Dedi, kalaupun ada perubahan pada komposisi tiga besar atau katakanlah Pak Ganjar Pranowo sendiri, karena ini masih sangat panjang. Menurut Anda apa yang membuat ini bisa berubah petanya? Karena kan belum ada yang signifikan sebetulnya kan secara angka elektabilitas. Ya kan belum ada tokoh yang elektabilitasnya lebih dari 50%. Sehingga termasuk Ganjar, kalaupun paling tinggi tadi ya, hanya sekitar 34% dalam simulasi 3 nama atau 43% dalam simulasi 2 nama. Artinya seorang calon presiden itu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak ya, termasuk juga dalam mencari wakil presiden. Itu juga faktor yang mungkin akan menentukan bagaimana elektabilitas ke depan gitu ya. Kita tahu Pak Ganjar sangat kuat di wilayah Jawa Tengah, kemudian Pak Prabowo itu punya basis yang juga cukup kuat di Jawa Barat, sisa hasil pemilihan presiden 2019 dan 2014. Tapi jangan lupa kemudian ada nama Anies Baswedan yang juga sebetulnya sudah mulai mengambil sebagian dari pemilih Prabowo. Saya masih pernah melakukan analisis meng-cross tabulasi pilihan dari pemilih presiden tahun 2019 dengan pilihan sekarang. Jadi 2019 milih Hasilnya Pak bagaimana tuh, presiden Mas? apa gitu, kemudian sekarang kalau pilihan dadakan sekarang memilih siapa. Ternyata lebih dari 40% pemilih Prabowo itu sudah mulai melirik Anies sekarang. Prabowo masih cukup besar tentu saja karena masih terselamatkan oleh masuknya sejumlah pemilih dari kalangan pemilih Jokowi. Jadi saya kira konstelasi itu akan cukup menentukan. Jadi Bang Rinto bisa saja masuk ke dalam memilih Pak Prabowo sekarang misalnya begitu. Artinya adalah Prabowo itu cukup rawan sebetulnya ya. Prabowo cukup rawan karena basis pemilihnya sendiri sudah mulai berkurang. Sementara ada nama baru yang lebih segar di sana, ada Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Sejauh ini sih 2 nama itu saya kira yang paling punya potensi ke depan di luar tentu saja manuver partai politik untuk calonkan. Kantong suaranya Pak Ganjar tidak berubah atau justru semakin bertambah? Pak Ganjar tentu punya basis di Jawa Tengah yang sangat kuat, sangat dominan, dan juga di wilayah ke arah timur gitu ya, Jawa Timur, kemudian juga di Indonesia bagian timur juga dukungannya cukup signifikan. Sementara Anies Baswedan ada di Jawa Barat sampai ke Sumatera. Nah, Prabowo ini antara 2 wilayah itu yang mungkin signifikan ada di wilayah Jawa Barat, beririsan dengan pemilih Anies. Saya kira dari sisi wilayah demikian, kemudian dari sisi ideologi mungkin pemilih Prabowo dengan Anies juga punya irisan gitu ya, pemilih-pemilih yang cenderung lebih Islamis begitu, itu akan jadi perebutan ceruk bagi kedua tokoh tersebut. Oke. Temuannya teman-teman relawan sama Bang Rinto bahwa Pak Ganjar memang kuat di Jawa Tengah, di bagian agak ke timur dan agak ke barat ini masih menjadi PR sebetulnya. Ya, sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya. Cuman memang kami melihat perkembangan terakhir ini di mana ketika Pilpres 2019 untuk bagian barat ini Pak Jokowi benar-benar tidak mendapat tempat ya. Tetapi untuk Pak Ganjar Pranowo kami melihat ada sedikit perubahan peta kekuatan politiknya. Ternyata penerimaan terhadap Pak Ganjar Pranowo itu lebih baik daripada Pak Jokowi pada Pilpres 2019. Itu yang kami lihat di lapangan. Tapi sekali lagi Anda mau katakan bahwa dengan hasil survei ini sebaiknya PD Perjuangan mencermati nama Pak Ganjar dan meyakini bahwa Ganjar lah yang harus diusung. Itu yang saya tegaskan tadi bahwa jika PDIP ingin mempertahankan diri sebagai partai pemenang pemilu,
sama seperti tahun kemarin dan 2014 itu, maka dengan menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres itu adalah salah satu cara untuk mempertahankan predikat itu. Saya akan sapa Bang Andreas Hugo Pareira, politisi PDI Perjuangan. Bang Andreas, halo, selamat malam Bang. Selamat malam, Baik. selamat sore. Terima kasih Bang Andreas sudah bergabung. Tadi terakhir Bang Rinto Wardana, Ketua Umum Relawan Teman Ganjar, mengatakan kalau PDIP ingin hat-trick, maka harus mengusung nama Pak Ganjar Pranowo. Apa tanggapan PDI Perjuangan? Tapi dijawab nanti Bang. Kita break dulu, kami akan segera kembali. Anda kembali di Talk Politik with Reinhardt dan saya akan langsung menyapa politisi PDI Perjuangan, Dr. Andreas Hugo Pareira. Bang Andreas, halo, apa kabar Bang? Apa kabar, Mas Reinhardt? Ya, kabar baik Bang Andreas. Di studio ada Bang Rinto Wardana dari Teman Ganjar dan juga ada Mas Denny dari riset SMRC. Tadi terakhir Bang Rinto mengatakan kalau PDIP ingin hat-trick maka harus mendukung Pak Ganjar Pranowo. Sementara PDIP kan sekarang belum memberikan dukungan. Apa tanggapan Anda Bang Andreas? Ya kalau Ganjar itu kan kader PDI Perjuangan, kita udah tahu dari dulu juga. Dan saya kira tidak perlu mengajarin PDI Perjuangan harus ini, harus itu gitu. Nah waktu untuk mengumumkan kan nanti akan diputuskan oleh Ketua Umum kan. Tapi kan Ibu Ketua Umum kan sudah sampaikan bahwa kita lihatlah sambil lihat perkembangan ke depan ini dan kemudian juga bahwa yang pasti ya Ketua Umum PDI Perjuangan sendiri sudah menyampaikan bahwa akan mengusung kader partai gitu. Oke, Bang Andreas, apa yang ditunggu oleh PDI Perjuangan sebenarnya? Kalau secara hitung-hitungan survei, Pak Ganjar dari surveinya SMRC jelas nomor 1. Kemudian juga dianggap ini bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi juga. Apa yang dicermati oleh PDIP? Survei itu kan dinamis. Dan kemudian juga ya banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ya bahwa PDI Perjuangan bukan hanya sekedar mengusung calon presiden, tapi kita melihat bagaimana tantangan partai ini dengan tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini dan kemudian mencalonkan presiden itu kan untuk 5 tahun gitu, memimpin negara ini dengan tanggung jawab yang begitu besar gitu, sehingga pertimbangan-pertimbangan itu harus matang gitu. Nah, oleh karena itu saya kira sabarlah kita, nanti ada waktunya pasti kita akan Jadi kalau kemudian Bang Rinto mengatakan menang hat-trick, kalau PDIP mau menang hat-trick 3 kali harus dukung Pak Ganjar, Anda tidak setuju? Bukan tidak setuju, dari dulu kan kita tahu PDI Perjuangan itu udah menang, udah pernah kalah, sehingga sudah sangat berpengalaman soal dalam hal pencapresan, pengusungan capres. Jadi saya kira marilah kita berbicara kerjasama untuk bagaimana mensukseskan proses pilpres ini, dan pada waktunya juga PDI Perjuangan akan mengumumkan. Oke, Bang Rinto bagaimana tanggapan Anda? Jadi jangan mengajari PDI Perjuangan, udah lebih tahu kayaknya. Ya, terima kasih Bang Andreas. Saya sebagai anak ini Bang, karena walaupun manapun saya sangat sepakat bahwa kita sebagai relawan itu memang tidak perlu untuk mengajarkan sebuah partai yang sudah malang melintang sejarahnya di Republik ini. Tapi memang sebagai anak tentu kan kadang-kadang ada keinginan anak yang dimana sebenarnya sudah iya, bagi orang tua sebenarnya sudah iya, tetapi belum waktunya. Kami sangat mengerti posisi itu, tetapi bagi kami sebagai anak memang untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik itu memang harus butuh perjuangan. Kami harus menunjukkan yang terbaik, memberikan yang terbaik dulu, menunjukkan kerja-kerja yang terbaik kepada orang tua kami, dalam hal ini juga PDIP, untuk memiliki alasan untuk menetapkan apakah Pak Ganjar Pranowo itu ditetapkan sebagai capres atau tidak. Dan tentunya kita tidak mau dibenturkan. Makanya kan pekerjaan kami sebagai relawan ini berusaha untuk bersinergi dengan pekerjaan politik daripada PDIP, sehingga kita bisa memunculkan seorang capres yang berasal dari PDIP dan tentunya juga akan menjadi kebanggaan PDIP dan kebanggaan kami juga sebagai relawan. Bagaimana Bang Andreas? Sepakat, bagus itu artinya apa yang disampaikan oleh Mas Rinto itu. Nah, cuma kan ada beberapa hal soal elemen-elemen strategis yang harus dipertimbangkan dan kemudian
disinkronkan di dalam proses pencapresan ini yang saya kira ada juga faktor misalnya ya ke depan berpasangan tuh dengan siapa. Bagaimana konstelasi politik ini kalau PDI Perjuangan mengusung Mr. X atau ya Mrs. A dan dengan siapa dan konstelasi politiknya itu seperti apa misalnya, ini salah satu hal yang harus dihitung gitu. Dan kalkulasi politik ini ya perlu dilakukan secara matang ketika kita bicara pemenangan strategi, karena pasti PDI Perjuangan ketika mengusung pasti bukan untuk mengusung untuk sekedar mengusung dan ya kalah atau menang ya kumaha engke lah kalau kata orang Sunda gitu. Gimana nanti aja gitu. Tapi ya kita mengusung dengan hitungan untuk menang. Dan itu tentu dengan kalkulasi politik yang matang dan kemudian ya momentum politik itu penting gitu. Oke. Dan kapan kita mengumumkan itu hal yang penting. Jadi ya saya kira teman-teman relawan, teman-teman Mas Ganjar, teman-teman dari ya semua elemen masyarakat lah yang ada dalam pikiran yang sama, mari kita bersabar lah untuk kemudian pada waktunya juga akan diumumkan. Ya, Bu Mega dan PDIP selalu punya momen dan hitung-hitungan politik tersendiri, memang ini memang cukup menarik. Tapi Bang Andreas, kita lihat tidak hanya survei ya, tapi juga musra ya, musyawarah relawannya Pak Jokowi juga mulai mengerucut ini ke Pak Ganjar juga yang dominan, dan juga ada nama Pak Prabowo Subianto. Sekali lagi, bagaimana sebetulnya Bang Andreas atau teman-teman di PDI Perjuangan mencermati nama kader sendiri yang kemudian di luar ini justru moncer sekali di berbagai diskursus dan juga temuan-temuan survei? Ya bagus lah, artinya di situ PDI Perjuangan tentu tidak tutup mata dan melihat perkembangan-perkembangan. Ini kan partai terbuka dan masyarakat kita ini sangat terbuka sekarang. Di dalam hal dukungan-dukungan, di dalam hal memberikan ya ekspresi politik yang dimunculkan ke publik. Nah, semua itu pasti ada di dalam pantauan partai gitu untuk melihat perkembangan-perkembangan yang ada. Dan juga ya PDI Perjuangan juga melakukan survei-survei yang untuk kemudian kita lihat bagaimana ya peta yang ada dan kemudian baru diputuskan. Oke, surveinya PDI Perjuangan sama tidak dengan hasil-hasil temuan survei yang lain dan juga harapannya Bang Rinto bahwa Pak Ganjar yang diusung? Bukan untuk dipublikasikan, Mas. Oke, kalau survei internal itu bukan untuk dipublikasikan. Pasti itu ya itu untuk konsumsi internal dan bagaimana kita menggunakan pemetaan itu untuk kemudian ya menjadi keputusan. Oke, Bang Andreas, tadi Bang Andreas mengatakan jangan terburu-buru dan juga sabar. Apakah Bang Andreas melihat bahwa dorongan dari teman-teman relawan Pak Ganjar ini memang cukup terburu-buru untuk menentukan bahwa Ganjar yang harus maju sebagai capres? Ya, yang namanya anak-anak muda dengan semangatnya kan wajar-wajar saja gitu. Mereka bekerja dan dengan mereka sudah merasa bahwa sudah bekerja maksimal. Tapi kan banyak segmen di dalam kerja lapangan itu dan Indonesia ini luas, Mas. Ya saya punya kawan dari Sabang sampai Merauke gitu, dan mereka juga memberikan masukan-masukan tentang bagaimana perkembangan politik yang ada di grassroots. Kami ini juga tiap kali kunjungan ke daerah kan ya bertemu dengan macam-macam orang di bawah kan, dan mendengar, kemudian berbicara, berdiskusi dengan mereka memberikan masukan, dan semua itu adalah masukan-masukan termasuk ya masukan untuk partai dan bagaimana pencapresan, bagaimana pileg nanti. Jadi ya tidak satu dimensi kita melihat hal yang penting ini gitu, tapi ya mempertimbangkan dari berbagai macam aspek nanti. Oke, Bang Rinto bagaimana? PDI Perjuangan punya survei sendiri, punya pertimbangan sendiri, punya momentum politik sendiri. Ya itulah, seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai orang tua memang... Bukan momentum politik sendiri, bukan pertimbangan sendiri, tapi momentum dan pertimbangan itu untuk kepentingan bangsa dan negara, itu kepentingan kita semua gitu, Mas. Ya, bagi kami memang itu sudah tepat sebenarnya bagaimana sikap PDIP, karena memang walau bagaimanapun sikap partai itu adalah representasi daripada seluruh rakyat ya. Sementara kita relawan ini kan bagian kecil daripada kontributor untuk mengantarkan seorang capres di 2024. Memang kalau kami bersepakat di relawan, kami mengatakan bahwa kita maju ini untuk menang
memenangkan Ganjar Pranowo, dan juga memenangkan PDIP tentunya. Tapi kalau tadi yang Bang Rito katakan, kalau mau menang hat-trick PDIP usung Pak Ganjar, berarti kalau nggak usung Pak Ganjar, PDIP menurut Anda nggak menang hat-trick dong? Ya sebenarnya kan tidak bisa dilepaskan antara capres dan partai pengusungnya. Makanya kan itu pasti akan bersama-sama kita menjadi bagian daripada kerja politik kita untuk kita majukan. Oke, Bang Andreas, kembali ke Bang Andreas. Ini masih saya mau mendalami dari PD Perjuangan karena sekali lagi pilihan politik PD Perjuangan sebagai partai terbesar saat ini sangat dinanti-nantikan, termasuk juga arah koalisi dan lain sebagainya. Bagaimana sebetulnya sekali lagi PD Perjuangan mencermati dinamika politik ini, Bang Andreas? Kemudian juga arah koalisi PDP ini mau kemana? Kalau Pak Jarod mengatakan PDP tidak ingin sendiri di Pilpres 2024. Ya, yang pasti PDI Perjuangan tidak sendiri. PDI Perjuangan bersama Mas Ginto dan kawan-kawan, bersama rakyat. Ya tidak mungkin kita mencalonkan dan kemudian memenangkan Pilpres itu sendiri gitu. Nah, itu satu hal. Terus kemudian juga ya kita mencermati perkembangan-perkembangan yang ada dan juga bagaimana perkembangan yang ada di tempat yang lain. Nah, yang sekarang kan kita lihat gitu, yang sudah mengusung, yang sudah menyampaikan bahwa dia punya calon juga belum mendeklarasikan. Dan momentum kenapa? Karena semua menghitung momentum itu gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara, saya selalu dari dulu saya sampaikan bahwa kalau melihat perkembangan seperti sekarang, ya PDI Perjuangan itu ibaratnya memegang kotak Pandora. Jadi kalau PDI Perjuangan membuka kotaknya itu baru nanti yang lain akan kelihatan di situ. Jadi ya itulah peta politik, situasi politik yang ada saat ini gitu. Nah sehingga ya sabar-sabarlah nanti bagaimana perkembangan, kita lihat pada waktunya juga PDI Perjuangan akan mengumumkan. Oke, kalau PDI Perjuangan tadi kata Bang Andreas ingin bersama-sama dengan Bang Rinto berarti harus dukung Pak Ganjar ini kalau sama dengan Bang Rinto ya, Bang Andreas. Gimana Bang Andreas? Kita bersama rakyat Indonesia ini, bersama semua elemen-elemen yang satu pandangan dengan PDI Perjuangan itu pasti. Oke, saya ke Mas Denny. Mas Denny, mungkin ini mau terakhir ke Mas Denny, bagaimana posisi PD Perjuangan? Apakah memang pilihan yang paling rasional adalah mendukung Pak Ganjar kalau mau menang hat-trick 3 kali misalnya, atau bisa kemudian berkolaborasi misalnya dengan partai Gerindra? Karena juga muncul usulan begitu ya, atau perbincangan bahwa Prabowo Ganjar kalau diduetkan bisa menang lebih mutlak lagi. Ya, pertama PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang bisa mencalonkan presiden sendiri gitu ya, tanpa harus berkoalisi. Posisi PDI Perjuangan sangat penting dalam peta koalisi calon presiden. Arah dukungan dari PDI Perjuangan akan sangat menentukan bagaimana persaingan dalam pemilihan presiden. Sejauh ini memang tokoh dari PDI Perjuangan yang paling potensial per hari ini memang masih Pak Ganjar Pranowo. Namun kita menyadari masih ada cukup banyak waktu sampai 6-7 bulan ke depan sampai pendaftaran calon presiden, dan pengalaman juga PDI Perjuangan sebelum-sebelumnya biasanya cukup mepet ya mendekati pemilihan presiden, mendaftarkan calon presiden, dan itu menurut pengalaman kan tidak ada masalah, kira-kira begitu. Kita bisa membaca bahwa PDI Perjuangan masih memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mempertimbangkan siapa calon yang akan diusung. Kemudian tadi yang kedua soal apakah kalau dipasangkan antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar misalnya ada aspirasi seperti itu akan punya kepastian lebih tinggi untuk menjadi pemenang dalam pemilihan presiden. Saya kira tidak juga. Itu harus betul-betul diuji secara ilmiah melalui survei opini publik. Apakah memang bersatunya dua kekuatan akan bisa menarik dukungan lebih besar. Karena politik itu tidak seperti matematika. Kita pernah punya survei begitu ya, ada calon yang cukup tinggi tapi ketika dipasangkan dengan calon lain yang tidak potensial ternyata malah bisa menurun misalnya. Itu bisa terjadi. Jadi anomali ya. Itu bisa terjadi dalam politik. Karena itu mungkin perlu kalkulasi yang sangat matang untuk menentukan calon presiden maupun wakil presiden. Oke, Bang Rinto, bagaimana ini memasuki tahun-tahun politik yang akan semakin dinamis, posisi teman-teman relawan Ganjar bagaimana terutama menyikapi bahwa belum ada capres yang secara definitif dan juga belum diumumkan juga, belum dapat tiketnya sebenarnya? Ya, kita sudah sepakat dengan teman-teman relawan bahwa
saat ini kerja kita adalah fokus membesarkan nama Ganjar Pranowo, terus mendudukan dia di dalam elektabilitas yang memang sudah terjadi selama ini. Dan target kita memang setiap kali ada hasil survei, beliau ini selalu masuk ke dalam 3 besar. Itu tugas kita sampai nanti pada saat penentuan capres nantinya. Sehingga memang kalau kami sih tugas kami adalah bekerja terus mengantarkan membesarkan nama Pak Ganjar. Perihal memang penentuan capres ke depan itu adalah memang hak prerogatif partai, dan kami mengakui bahwa kami tidak bisa mengintervensi itu. Tetap kami ini adalah bagian daripada perjalanan sebuah partai dalam menyiapkan sosok calon pemimpin nasional ke depan yang tentunya yang bisa masuk ke seluruh kalangan masyarakat. Oke, tapi sekali lagi Anda tentu mengharapkan bahwa PD Perjuangan memberikan tiket itu kepada Pak Ganjar Pranowo. Sangat mengharapkan, di mana kami ketika PDIP mengusung Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, kami akan bersama PDIP memenangkan PDIP dan memenangkan Ganjar Pranowo. Oke, baik. Bang Andreas, terakhir bagaimana sekali lagi menyimpulkan apakah sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, Ganjar Pranowo capres terkuat 2024, Anda sepakat soal itu Bang Andreas? Kalau itu semua juga sudah tahu, Mas. Dan itu tadi yang disampaikan Mas Rinto tuh wise sekali gitu, sangat bijak gitu. Dan saya kira ya apa yang disampaikan oleh Mas Rinto dalam sebagai relawan, tentu itu adalah masukan yang baik untuk PDI Perjuangan. Dan belakangan juga muncul pemberitaan bahwa PD Perjuangan sudah menyeleksi 5 nama. Ada nama-nama yang lain yang kemudian muncul juga, Bang Andreas, mungkin Mbak Puan dan lain sebagainya. Saya kira soal itu ada di wilayah ketua umum. Dan itu norma yang ada di PD Perjuangan itu sudah jelas kan, bahkan ketua umum sendiri sudah menyampaikan bahwa nama capres sudah ada di tangan. Jadi hal-hal yang lain itu di luar realita dan fakta yang ada. Oke, itu wilayahnya Bu Megawati Soekarno Putri ya Bang Andreas. Tapi dari diskusi ini saya melihat ada kecocokan ini tampaknya antara Bang Andreas dengan Bang Rinto. Jadi apakah ini akan terformulasikan dengan nama Pak Ganjar atau tidak? Amin. Bang Andreas itu belum tahu ya? Ya kita ini kan punya kawan di mana-mana gitu, Pak. Jadi ya artinya dalam politik itu kan 1.000 kawan itu terlalu sedikit gitu. Ya, 1 juta kawan itu terlalu sedikit. 1 musuh terlalu banyak gitu. Jadi ya kita harus melebarkan sayap di dalam berpolitik ini, ya apalagi dengan situasi menjelang Pilpres ini. Oke, mari kita akan lihat apakah bertahan bahwa Pak Ganjar adalah capres terkuat dari survei atau tidak, apakah kemudian tiket itu didapatkan, diberikan oleh PD Perjuangan. Kita akan nantikan bersama Bang Rinto dan juga Mas Denny, juga Bang Andreas. Tapi menarik untuk terus mendiskusikan soal nama-nama capres yang muncul ke permukaan. Terima kasih banyak Bang Andreas Hugo Pareira. Bang Rinto terima kasih banyak. Mas Denny terima kasih banyak. Terima kasih Bang Andreas. Sampai jumpa Bang. Demikian Talk Politik with Reinhard malam hari ini. Saya Rehat Sirait pamit. Terima kasih. Selamat malam. Yeah.